Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. An-nasu salasatu aqsamin. Manusia itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama sabiq. Orang yang di situ melampaui orang tuanya. Orang tuanya biasa-biasa saja, tapi dia menjadi orang besar. Orang tuanya bukan orang alim, dia menjadi orang alim, jadi ulama besar. Imam Syafi'i namanya, keahlimannya melampaui orang tuanya. Orang tuanya tidak terkenal. Imam Ghazali serta para ulama-ulama terdahulu itu banyak seperti itu. Atau ada orang yang di situ anaknya orang biasa-biasa, anaknya petani, tapi dia menjadi pengusaha sukses. Ini namanya sabiq, melampaui orang tuanya. Yang kedua lahiq. Orang yang di situ bisa menyusul kesuksesan orang tuanya. Orang tuanya ulama besar, karena anaknya ini juga dididik. Anaknya ini juga rajin belajar, sehingga anaknya juga bisa meneruskan apa yang sudah diwariskan oleh orang tuanya. Menjadi orang alim juga, menjadi ulama juga. Yang ketiga mahir. Nah, ini yang berat. Dia justru menjadi orang yang menghancurkan nama besar orang tuanya. Orang tuanya ulama besar, orang tuanya ustadz, orang tuanya kiai, tapi anaknya menjadi anak berandalan. Tidak bisa menyusul, tidak bisa menjaga kesuksesan, kealiman, nama besar orang tuanya. Banyak yang seperti itu di tengah-tengah masyarakat kita. Anaknya kiai malah hobi minum-minuman keras. Tidak seperti ayahnya. Tidak bisa mempertahankan kehebatan, kesuksesan ayahnya. Nah, inilah perbedaannya warisan ilmu dan harta. Kalau harta, duit, tanah mudah untuk diwariskan, tinggal dikasihkan sudah diterima. Tapi kalau warisan ilmu tidak seperti itu. Dia anak ini harus belajar sungguh-sungguh agar bisa seperti orang tuanya. Harus benar-benar dididik. Orang tuanya hafal Quran, kemudian punya anak. Tidak semerta-merta anaknya ini langsung bisa hafal Quran, tidak bisa. Anaknya pun harus berjuang keras untuk bisa menghafalkan Al-Quran, baru dia akan bisa mewarisi keilmuan orang tuanya. Nah, kita sebagai orang tua benar-benar harus memperhatikan pendidikan anak-anak kita sedari dini. Kira-kira ini anak bakatnya arahnya kemana? Nah, kita harus bisa membaca itu. Setiap anak-anak itu beda-beda. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga beda-beda. Keahliannya beda, kemampuannya beda, dan semuanya punya potensi. Ini yang pertama, sepertinya arahnya hafalannya tepat. Nah, sudah hafalan Quran, hafalan hadis, perdalam ilmu agama. Ini anak yang kedua suka bikin rumah, suka gambar rumah, oh arahnya arsitek. Arahkan arsitek. Itu sebenarnya sudah bisa dibaca sedari kecil. Anak-anak itu sudah bisa dia kelihatan kemampuannya. Jangan dibiarkan begitu saja. Ada orang tua yang di situ masa bodoh amat. Nanti kalau sudah besar juga bisa dengan sendirinya bisa memilih. Tidak bisa. Kita harus bisa memilihkan untuk mereka sesuai dengan bakatnya masing-masing. Terutama masalah ilmu agama harus diarahkan. Jangan sampai orang tuanya ini ulama besar, namanya harum di tengah-tengah masyarakat, anaknya tidak dididik ilmu agama. Naudzubillah summa naudzubillah. Guru saya itu kiai saya, beliau itu kiai besar, ulama besar di Jawa Timur sana, tapi pendidikan terhadap anaknya sangat keras.
Sehingga apa? Di pintu itu sudah dipasang cambuk rotan. Kok berani-berani anaknya nggak mau ngaji, nggak belajar, itu dicambuk pakai rotan, beneran. Sehingga dikatakan kepada anaknya, kamu meskipun anaknya ulama, kalau kamu tidak mau belajar, kamu tidak akan bisa jadi apa-apa. Ikhwani rahimakumullah, inilah orang-orang dulu itu pendidikannya luar biasa. Cara mendidiknya itu nggak main-main. Jangan sampai menjadi anak ini nempel sama orang tua, mengandalkan orang tua. Oh, orang tua saya sudah besar namanya, nempel kebesaran orang tuanya, nempel kesuksesan orang tuanya. Nah, pentingnya belajar sungguh-sungguh, menerapkan pendidikan kedisiplinan yang betul-betul terhadap anak-anak kita. Kalau warisan uang sudah dikasihkan selesai, tapi warisan kesuksesan tidak bisa. Punya harta banyak tapi anaknya tidak punya ilmu, maka dia tidak akan bisa mengelola kesuksesan, tidak bisa menyusul kesuksesan orang tuanya. Habis hartanya. Ikhwani rahimakumullah. Orang tuanya alim, anaknya juga harus dididik bagaimana menjadi anak yang alim. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jangan sampai menjadi anak yang di situ justru merusak nama besar orang tuanya, menghilangkan kesuksesan orang tuanya, hanya menjadi sekedar cerita saja, kemana-mana cerita nama besar orang tuanya, kemana-mana jual nasab. Ayah saya ini jadi ustadz di sono, ayah saya ini jadi kiai di sana, ayah saya ini dulu santrinya ribuan, ayah saya ini kalau ceramah yang hadir ribuan. Hanya bisa seperti itu, hanya bisa menempel kebesaran nama orang tuanya. Sebagai anak, kalau bisa harus melampaui orang tua kita, minimal mempertahankan nama besar, kealiman, kesuksesan orang tua kita. Minimal ada yang dia itu punya orang tuanya punya pesantren, begitu jatuh di anaknya tutup pesantrennya, tidak bisa meneruskan. Anaknya bodoh, bukan orang alim, dimanjakan oleh orang tuanya, ngaji ala kadarnya, tidak seperti gigihnya dulu orang tuanya saat belajar. Nah, ini bahaya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya keturunan yang soleh dan solihah, yang mereka keilmuannya, kesolehannya melampaui kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.